Untuk semua CA, jika kalian ada keperluan lain-lain seperti ngeprint ataupun dekor dan sebagainya, kalian pakai uang kalian masing-masing. Nanti bendahara akan ganti uangnya, tapi dengan syarat kalian harus memberikan bukti bondnya. Mau nanya, kalau budget persianya itu berapa? Oh Cindy, jadi untuk anggaran setiap CA-nya itu nanti bendahara kasih aja ya ke grup lain kalian masing-masing. Nanti kalian bisa lihat di Word itu setiap CA ada berapa budgetnya. Oke? Oke. Mbak, saya mau ngeprint. Ini filenya ada di folder Matpart ya? Ini ya Mbak, Oke, berapa ya Mbak harganya? 25.000 Mbak. Harganya tadi ngeprint 25.000. Kita ikin deh harganya jadi 35.000. Lumayan 10.000. Kan tadi gue udah capek-capek ke fotokopian. Untung punya bond sendiri. Ini bond proposal gue ya. Oh oke. Bisa diganti sekarang gak ya? Oh boleh. Hehe. 35.000 ya Cindy. Makasih malah. Nah teman-teman, kasus pada cuplikan tersebut menyebutkan bahwa seorang koordinator dari salah satu divisi telah melakukan fraud, yaitu dengan cara memanipulasi bond. Ngomong-ngomong fraud, apakah kalian tahu apa itu fraud? Nah di sini kami akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai fraud. Fraud sendiri merupakan salah satu tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok yang merugikan banyak pihak. Fraud bisa dilakukan di mana saja loh teman-teman. Bisa dengan cara perorangan, di perusahaan, ataupun di institusi. Ada bentuk-bentuk fraud. Yang pertama ada conversion, yaitu mengubah aset yang dicuri. Bentuk-bentuk kejahatannya itu ada menipu, manipulasi seperti manajemen laba. Yang ketiga ada rekayasa seperti markup, markdown, dan fiktif. Yang kedua ada concealment, yaitu menyembunyikan bukti-bukti fakta, terus menutupi kejadian dan mengaburkan. Yang ketiga ada theft, yaitu tindakan kecurangan seperti memiliki benefit keuangan, kekayaan kotor, dan keuntungan yang tidak wajar. Dari kasus yang kami ambil, kasus tersebut masuk ke dalam bentuk-bentuk fraud, conversion, dan concealment. Jika dilihat dari conversion, pelaku menipu, memanipulasi data, memanipulasi bondnya, dan merekayasa biayanya ditinggikan.
Jika dilihat dari concealment, si pelaku menyembunyikan bukti-bukti fakta, menyembunyikan bondnya yang asli dan memberikan kebenarannya itu bond yang palsu yang sudah direkayasa. Dan juga si pelaku menutupi kejadian tersebut sehingga tidak ada orang yang tahu. Seseorang melakukan fraud pasti ada faktor dan penyebabnya. Fraud sendiri dibagi menjadi 3, ada fraud triangle, fraud diamond, dan fraud star. Fraud triangle yang dikeluarkan oleh Thomas Creasy pada tahun 1953 mengatakan adanya suatu opportunity atau biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud tersebut. Yang kedua adalah pressure atau motivasi. Seseorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan untuk melakukan fraud. Nah, beberapa contoh pressure dapat timbul karena adanya masalah keuangan, sifat-sifat yang buruk seperti berjudi, narkoba, ataupun berhutang yang berlebihan, sehingga muncullah kesempatan atau muncullah motivasi mereka untuk melakukan fraud tersebut. Yang ketiga itu adalah rationalization, yang terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitas yang mengandung fraud. Pada umumnya, para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya. Kadang, pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk sebuah organisasi tersebut. Yang kedua itu adalah fraud diamond yang dikeluarkan oleh Hermansen and Wolf pada tahun 2004 yang mengatakan penyebab fraud itu terdiri dari capability, yaitu kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi. Yang ketiga ini adalah fraud star yang dikeluarkan oleh Haryono Umar pada tahun 2016 yang mengatakan fraud disebabkan adanya lack of integrity atau kurangnya integritas dari seseorang. Selanjutnya, ada pencegahan fraud. Yang pertama, analisis resiko. Desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut. Yang kedua, implementasi. Melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi. Yang ketiga, sanksi. Harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi tersebut bisa berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan sampai pemecatan atau masuk proses hukum. Yang keempat, monitoring. Melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk dari fraud. Bentuk-bentuk fraud ini terdiri dari 3, teman-teman. Pertama ada fraudulent financial reporting yang disebut perilaku yang disengaja atau ceroboh baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau bias. Contohnya seperti manipulasi data keuangan, meninggikan laba, atau menurunkan expense. Yang kedua yaitu misappropriation of asset, adalah penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai, contohnya seperti penggelapan aset baik aset tetap, aset tidak berwujud, aset lancar, dan penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga ini adalah corruption atau korupsi, yaitu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi ini masuk ke dalam kategori special crime, teman-teman. Yang terakhir ada sifat-sifat fraud. Yang pertama, positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk menipu. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Yang kedua, ada intelligence atau creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendali internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga, ada confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar, dia tidak akan terdeteksi.
Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Yang keempat ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Yang kelima ada deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong, meyakinkan, dan melacak cerita secara keseluruhan. Yang terakhir, keenam, stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Berdasarkan kasus yang kami ambil, sifat-sifat fraud yang masuk ke dalam kasus kami adalah positioning, confidence atau ego, dan deceit.